Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk, yaitu penduduk atau gerakan penduduk ialah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Mobilitas penduduk dapat dibedakan atas mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal yaitu sering disebut dengan perubahan status dan salah satu contohnya adalah perubahan status pekerjaan. Seseorang yang mula-mula bekerja dalam sektor pertanian sekarang bekerja dalam sektor non-pertanian. Sedangkan mobilitas penduduk secara horizontal atau sering disebut dengan mobilitas penduduk geografis yaitu gerakan penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam periode tahun atau waktu tertentu. Yang kedua, jenis-jenis dari mobilitas penduduk, yaitu adanya migrasi, yaitu mobilitas penduduk yang bertujuan untuk menetapkan di daerah baru. Yang kedua, mobilitas sirkuler atau mobilitas sementara, yaitu mobilitas penduduk untuk sementara waktu atau tidak untuk menetap. Contohnya, setelah panen dan tidak ada kegiatan, para petani pergi ke kota untuk mencari nafkah atau memigrasi musiman. Atau para pekerja yang pada waktu pagi pergi ke kota dan sorenya kembali ke tempat tinggalnya di pinggiran kota. Migrasi, perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain di dalam negeri maupun dari suatu negara ke negara lain untuk menetap, baik secara perorangan, keluarga maupun berkelompok. Pengertian menetap menurut sensus penduduk Indonesia adalah orang yang tinggal di daerah baru selama 6 bulan ataupun lebih. Sebab-sebab terjadinya migrasi. Yang pertama, alasan ekonomi karena kesukaran hidup di suatu daerah mendorong kehidupan untuk mencari kehidupan yang lebih baik ke daerah lain. Yang kedua, alasan politik yaitu adanya pergolakan politik dalam suatu negara sehingga kaum politisi pindah ke negara lain untuk mencari perlindungan dan keamanan dirinya. Yang ketiga, alasan agama karena kurang terjamin atau terkekang dalam kehidupan beragama, penduduk pindah ke daerah lain yang sesuai dengan kehidupan agamanya. Yang keempat, alasan lain misalkan bencana alam, kekeringan yang panjang, peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit. Jenis-jenis dari migrasi. Migrasi antar negara, yaitu atau internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain yang termasuk antara negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, imigrasi, yaitu masuknya penduduk negara lain ke suatu negara. Misalnya, masuknya orang Malaysia ke Indonesia, orang Malaysia tersebut disebut sebagai imigrasi. Perpindahannya yaitu disebut imigrasi. Imigrasi bersifat permanen, artinya tinggal menetap untuk selamanya, malah dapat pula bersifat sementara, misalnya TKI ke Arab Saudi berdasarkan kontrak selama 2 tahun. Yang kedua, emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya orang-orang Indonesia yang pindah ke New Caledonia dan Suriname, mereka disebut emigran. Perpindahannya disebut emigrasi. Dan ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya para emigran ke negara asalnya. Misalnya orang-orang Ambon yang tadinya pindah ke Belanda sebagai emigran, kemudian kembali lagi pindah ke Indonesia. Migrasi dalam negeri, yaitu perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain di wilayah negara itu. Misalnya penduduk antar provinsi yang termasuk imigrasi dalam negara adalah sebagai berikut. Adanya transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang berpenduduk padat ke suatu pulau atau provinsi lain yang berpenduduk jarang di negara yang sama. Macam-macam transmigrasi, yaitu transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang semua biaya ditanggung pemerintah, baik biaya perjalanan maupun biaya hidup selama 1 tahun di daerah transmigrasi. Tiap keluarga mendapat alat pertanian, rumah, bibit, dan tanah seluas 2 hektar. Dan kedua, transmigrasi swakarya, yaitu transmigrasi yang pembiayaannya sebagian ditanggung dari
sendiri dan sebagian ditanggung pemerintah. Pemerintah memberi tanah 2 hektar dan membiayai perjalanan. Yang ketiga, transmigrasi spontan, yaitu transmigrasi yang seluruh biaya ditanggung oleh transmigran itu sendiri. Pemerintah tidak memberikan bantuan apapun. Yang keempat, transmigrasi bedol desa, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh penduduk desa beserta pejabat pemerintah desa. Transmigrasi bedol desa dilakukan karena bencana alam, misalnya karena letusan Gunung Merapi, penduduk beserta pejabat desa yang bertempat tinggal di kaki gunung dipindahkan ke Sumatera. Penduduk Wonogiri dipindahkan ke Sitiung, Sumatera Barat, karena daerahnya dibuat PLTA Gajah Mungkur atau bendungan. Yang kelima, transmigrasi khusus, yaitu transmigrasi yang diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi bersama instansi pemerintahan atau organisasi lain, misalnya KNPI, Pramuka, dan lain sebagainya. Penyelenggaraannya sama dengan transmigrasi umum, misalnya transmigrasi pemuda ke Sumatera Utara atau daerah Labuhan Batu. Yang keenam, transmigrasi bekas pejuang, yaitu transmigrasi yang diselenggarakan oleh bekas pejuang dan hak yang ditransmigrasikan adalah mantan ABRI yang sudah pensiun. Daerah transmigrasinya adalah Kalimantan Barat dan Lampung. Yang selanjutnya, urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kota ke kota-kota besar. Permasalahan yang berkaitan dengan urbanisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan di desa banyak penduduk yang tidak memiliki tanah, penduduk rendah, dan sulit mencari pekerjaan di luar bidang pertanian. Yang kedua, keadaan di kota banyak daya tarik di kota, misalnya hiburan, rekreasi, adanya gedung, fasilitas pendidikan lengkap, dan luasnya kesempatan kerja dibandingkan di desa. Selanjutnya, akibat urbanisasi di kota timbul pengangguran karena tidak semua yang urbanisasi dapat bekerja. Timbul tunawisma dan dari daerah kumuh, kesejahteraan dan angkutan umum tidak dapat mencukupi kebutuhan penumpang yang terus meningkat. Yang kelima, usaha pemerintah mengurangi urbanisasi. Pemerintah membatasi desa pindah ke kota, melaksanakan pembangunan sampai ke daerah-daerah, mengembangkan kota-kota kecil, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan penduduk desa, misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, rekreasi, dan penerangan. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.